Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Roy Sarvan. Pemirsa, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Namun jalan menuju pesta demokrasi di bumi Roy Jora ini justru tidak berjalan mulus. Berbagai persoalan terus membayangi pelaksanaan pemilihan pimpinan kota Tapis Berseri ini. Satu diantaranya soal anggaran. Pemirsa, berikut spesial report jalan terjal menuju Pilkada Bandar Lampung. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bandar Lampung menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan pemilihan kota, wali kota, dan wakil wali kota yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah tantangan kerap dihadapi lembaga independen ini. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Namun jalan menuju pesta demokrasi di bumi Ruwajurai ini justru tidak berjalan mulus. Berbagai persoalan terus membayangi pelaksanaan pemilihan pemimpin kota Tapis Berseri ini. Yang paling menonjol adalah persoalan anggaran. Jika KPUD daerah lain di Lampung sudah menerima kucuran anggaran 100%, berbeda dengan KPUD Bandar Lampung. Tidak hanya KPUD, Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung juga mengalami hal yang sama. Bahkan untuk urusan anggaran ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sampai mengancam akan memeriksa keuangan Pemkot Bandar Lampung karena belum menuntaskan anggaran pilkada. Namun ancaman Mendagri ini tidak sepenuhnya diikuti pemerintah kota. Lalu bagaimana persoalan lain seperti jumlah mata pilih yang akan menggunakan hak suaranya pada hari pencoblosan 9 Desember? Dan bagaimana efek dari debat pasangan calon yang akan memasuki putaran kedua? Namun yang jelas dalam situasi sulit saat ini, KPUD harus betul-betul bekerja ekstra untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik jalan terjal menuju Pilkada Bandar Lampung dengan narasumber yang telah hadir di studio dengan Komisioner KPUD Bandar Lampung, Bapak Robiul. Selamat siang, Pak Robi. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, kita mau berbicara terkait dengan Pilkada di Lampung ini. Kami sempat mendapatkan informasi bahwa terkait dengan anggaran KPUD sendiri terkendala. Ini kami mau konfirmasi sampai saat ini seperti apa kondisi sesungguhnya, Pak? Alhamdulillah terkait dengan anggaran Pilkada Kota Bandar Lampung sudah 100%. Sudah 100%. 100% di minggu kemarin. Ini tentunya kami mengucapkan terima kasih pada pihak terkait yang sudah memberikan support ini sehingga kita akan lebih percaya diri untuk menuntaskan kerja-kerja tahapan pilkada ini. Baik. Kami juga konfirmasi terkait dengan ini kan KPU, Bawaslu, dan Wali Kota pernah melakukan pertemuan ya. Ini setelah melakukan pertemuan itu cair atau seperti apa? Atau karena ada teguran dari Menteri sendiri? Terakhir saya mengikuti webinar memang rapat koordinasi dengan Mendagri dan seluruh pasangan calon wali kota, gubernur, bupati se-Indonesia, dan pada kesempatan itu Mendagri langsung menitik beratkan terkait daerah-daerah yang belum menyelesaikan 100% anggaran PHD-nya. Nah, termasuk salah satunya Bandar Lampung, dan dari webinar itu, rapat koordinasi itu, besoknya alhamdulillah ada titik terang NPHD bisa 100%. Baik. Kalau boleh diberitahu, ini kebutuhan apa saja yang memang membutuhkan dana yang mendesak mungkin ataupun membutuhkan dana yang besar seperti itu? Terkait dengan pengalokasian dana, saya kira kan ini ada nanti di akhir-akhir kita akan mengeluarkan honor petugas KPPS, yaitu sekitar 15.300 petugas KPPS kita, 1.700 TPS. Nah, itu saya kira nanti akan terserap banyak untuk honor petugas ad hoc. Oke, artinya untuk memang dana yang digunakan paling besar terkait dengan honor tadi ya? Iya. Oke. Baik, kalau berbicara terkait dengan kendala kemarin terkait dengan anggaran ini cukup lama cairnya seperti itu.
keterlambatannya butuh waktu yang lama atau memang sudah seperti ini? Iya, kita beberapa kali audiensi dengan Pak Wali Kota ya dalam hal ini, karena memang lagi-lagi ketersediaan dana di Kota Bandar Lampung ini sangat minim, terimbas dengan adanya COVID. Tapi alhamdulillah hari ini KPU Kota Bandar Lampung sudah. Artinya terkait dengan anggaran sudah clear sampai Clear, saat ini. clear, Ya? alhamdulillah. Oke. Untuk sampai saat ini terkait dengan pilkada di Bandar Lampung sendiri sampai mana, Pak? Hari ini kita sedang melaksanakan tahapan kampanye ya, ya kampanye yang sudah dimulai dari tanggal 26 September sampai dengan nanti 5 Desember. Hari ini pasangan calon masing-masing sedang melakukan kampanye dengan metode-metode yang mereka lakukan gitu. Namun terkait dengan hal ini mungkin anggaran tidak terlalu besar ya terkait dengan hal ini. Tidak. Untuk yang saat ini. Tidak. Artinya penggunaan dana yang besar memang waktunya cukup lama juga ya artinya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara dengan KPU sendiri, ini apabila seandainya memang dana ini belum cair, apakah punya siasat sendiri terkait dengan hal itu? Atau memang hanya menunggu dari wali kota sendiri? Kita sih berkeyakinan sampai hari H untuk dipakainya dana tersebut pasti cair, karena itu kan udah bagian dari perjanjian di NPHD. Dan memang tinggal waktu, dan hari ini sudah dijawab oleh wali kota dalam hal ini sudah menyelesaikan 100% dari NPHD itu. Itu kapan selesainya terkait dengan 100% tadi? Minggu kemarin. Setelah Setelah kita rapat koordinasi dengan dengan Mendagri dan stakeholder waktu itu. Kemudian terkait dengan penggunaan biaya sendiri, ini kan yang paling besar memang di tadi disebutkan terkait dengan honor. Untuk dana-dana yang lain seperti apa? Saya kira kan dari dana 100% itu memang hampir 60% itu untuk honor, 60% digunakan untuk honor penyelenggara ya. Selebihnya ya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan lain-lain saya kira. Oke. Ini dari KPU sendiri kan memang sudah selesai clear terkait dengan anggaran. Kemudian selama pelaksanaan ataupun tahapan pilkada ini ada terkendala terkait dengan pelaksanaannya? Enggak, tahapan alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, karena kita terkait dengan program jadwal dan tahapan kita berpatokan pada PKPU 5 ya. Gitu. Kita alhamdulillah KPU Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kami juga mau konfirmasi terkait dengan mata pemilih, jumlah pemilih yang tersebar di Lampung sini. Ini kan sepertinya datanya meningkat, namun dikonfirmasi setelah pesan berikut ini ya Pak. Kita mau iklan dulu. Baik pemirsa, dialog kita semakin menarik dan kita akan menantikan jawaban dari KPU sendiri terkait dengan mata pemilih. Jangan kemana-mana, tetap di Special Report. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik, Pak Robi, kita mau konfirmasi terkait dengan data yang sudah bisa dilihat terkait dengan mata pilih ini kan memang jumlahnya berbeda dari tahun sebelumnya. Ini mungkin bisa diberi informasi terkait dengan hal itu, Pak? Terkait dengan daftar mata pilih yang sudah kita tetapkan kemarin melalui pleno, itu ada sebanyak 647.287 ribu ya. Itu yang sudah kita tetapkan pleno. Awalnya memang kita sebelum uji publik ya ada 640. Setelah uji publik ada banyak sanggahan dari masyarakat dan kita perbaiki ketika pleno, dan itu menjadi angka 647.000, ada kenaikan 7.000. Ada kenaikan 7.000. Ini dari peningkatan ini apakah sebelumnya seperti Pilpres atau Pileg sebelumnya sama atau memang itu ada peningkatan juga ya. Yang dulu itu ada 638 ribuan. Karena ada peningkatannya. Ada peningkatan. Kalau boleh tahu mungkin dari daerah mana yang memang jumlah peningkatan ini cukup pesat? Ini daerah-daerah padat seperti Tanjung Karang Pusat, Panjang, Kemiling, saya kira itu ada peningkatan karena dari 20 kecamatan
daerah padat itu yang saya sebutkan tadi. Oke. Kalau sampai saat ini kan uji publik udah selesai. Udah Nah, ini selesai. apakah masih ada masyarakat yang belum terdaftar? Ya, kita berharap kemarin setelah kita pleno, masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih sudah tercover di 647. Tapi kalaupun ada yang belum masuk dalam data mata pilih tetap, saya kira semua masih punya hak untuk memberikan hak suaranya di tanggal 9 Desember 2020, yaitu dengan membawa EKTP. Nah, ini kita lagi menunggu, kalaupun memang ada masyarakat yang belum terdaftar di daftar mata pilih, saya kira jangan berkecil hati, tetap masih bisa ikut melaksanakan pencoblosan di 9 Desember 2020 dengan membawa EKTP. Waktunya mungkin setelah jam 12. Ya, setelah yang di DPT selesai baru diberikan kesempatan untuk warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi dia belum terdaftar di daftar mata pilih. Oke, artinya masyarakat jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Wah, di daftar tidak ada, ternyata nggak bisa milih, bukan seperti itu ya. Artinya bisa tetap datang menggunakan EKTP. EKTP. Nah, kalau terkait dengan KTP ya, Bung Robi. Nah, ini apabila masyarakat sebagian masyarakat yang baru pindah daerah, kemudian mengurus KTP-nya mungkin telat ataupun ada terkendala apapun itu seperti apa terkait dengan itu mengatasinya dari KPU sendiri? Iya, kalau kita ini kayak patokannya EKTP ya, selagi dia EKTP Bandar Lampung, saya kira itu dia berhak untuk mengikuti proses itu. Dan kita tidak bisa untuk surat keterangan kita nggak bisa. Gitu. Surat keterangan. Ya biasanya kan ada sebelum menjadi EKTP. Nah, ini kita sudah sepakat bahwa memang di dalam regulasi tidak ada yang membolehkan untuk suket itu. Oke. Sampai saat ini apakah ada masyarakat yang langsung mengomentari terkait dengan setelah selesai uji publik di DPS-nya? Seperti itu? Ada beberapa masyarakat memang lapor kepada bagian kemarin program dan data, tapi udah kita sampaikan bahwa buat masyarakat yang belum terdaftar di daftar mata pilih, itu nanti bisa melakukan pencoblosan sesuai dengan alamat KTP-nya. Nanti kita lihat alamat KTP-nya di mana dan TPS terdekat tuh di mana. Nah, itu TPS terdekat nanti dengan alamat. Memilih di sana. Ya. Oke. Kemudian dari data peningkatan sendiri ini memang dari periode sebelumnya seperti Pilkada serentak ini, apakah peningkatan ini sama dengan sebelumnya atau seperti apa? Ya, kalau terkait dengan data mata pilih, memang data ini terus bergerak ya. Terus bergerak ya. Selalu mengalami peningkatan. Ya, terus bergerak, dan hari ini memang kita yang sudah kita tetapkan 647.000 itu. Gitu sih. Artinya dari tingkat kepadatan juga mempengaruhi terkait dengan hal itu. Oke. Kemudian ini uji publik selesai. Sudah selesai. Kapan? Itu sebelum kita rapat pleno kemarin pertengahan Oktober. Udah selesai. Itu kan uji publik kita di seluruh kecamatan kita sampaikan pada teman-teman PPK uji publik. Kalau memang ada laporan masyarakat yang belum terdaftar ditangani, nanti pas pleno di kota kita perbaiki data itu dan kita masukkan. Baik. Sebagai masukan. Setelah hal ini tahapan selanjutnya sudah apa dari? Ini kan kita kampanye, lagi tahapan kampanye ya. Terus pembentukan KPPS juga sudah kita lakukan. Kemarin terakhir tanggal 18 sudah kita tutup. Tinggal kita buatkan surat keputusan SK karena KPPS ini mulai tugas nanti tanggal 23 November sampai 23 Desember. Dia masa kerjanya 1 bulan. 1 bulan masa kerja. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya debat juga masih berlanjut. Debat. Nah, terkait dengan debat 1 alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemarin tanggal 14 Oktober debat pertama sudah kita laksanakan, itu untuk debat calon wali kotanya, calon wali kota. Nah, ini debat kedua, rencana kita akan adakan pada tanggal 18 November untuk calon wakil wali kotanya. Artinya terpisah ya. Terpisah. Itu terkait dengan tanggalnya sendiri di putaran kedua, putaran ketiganya? Putaran kedua nanti 18 November. Itu debat antara calon wakil wali kota. Kemudian debat ketiga itu nanti tanggal 4 Desember. Nah, ini pasangan calon. Ada calon wali kota dan wakil wali kota
hadir bersamaan. Oke. Artinya ada 3 kali putaran. 3 kali debat, 3 kali debat publik. Oke. Kemudian dari KPU sendiri apakah ada komentar terkait dengan debat-debat kemarin? Ya, debat kemarin ya alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari banyak pihak, karena selain debatnya berjalan lancar, yang tidak kalah penting ini kita menerapkan standar protokol kesehatan. Ya, kita perketat karena ini bagian dari yang tidak terpisahkan dengan tahapan. Karena tahapan pilkada hari ini kita harus melekat penerapan protokol kesehatan. Gitu. Baik. Pak Robi, kita masih akan membicarakan debat, namun kita tahan sejenak ya. Baik pemirsa, perbincangan kita dengan Pak Robi semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak. Special Report akan kembali setelah pariwara berikut ini. Apalagi? Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita masih membicarakan terkait dengan debat pilkada kemarin yang pertama sudah selesai, kemudian nanti selanjutnya akan ada yang kedua dan yang ketiga. Baik, menurut Anda sendiri terkait dengan debat yang putaran pertama, ini apakah dari yang calon wali kota sampaikan, apakah sudah tersampaikan ke masyarakat? Terkait dengan debat pertama, memang kita sudah menentukan temanya ya, artinya temanya yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah. Dari tema itu memang KPU Kota Bandar Lampung memilih panelis untuk memberikan pertanyaan. Kemarin ada 5 panelisnya siapa? Ada 5 panelis yang saya ingat itu ada Profesor Dr. Fatima dari UIN, ada Ibu Erina Pane, ada Dr. Hardi dan Prof. Yulianto. Itu ada satu lagi Pak Dr. Nanang Trenggono. Artinya 5 panelis itu yang memberikan pertanyaan secara acak, dan itu kan memang kemarin panelisnya tidak hadir di lokasi debat. Kita semua kita produksi, kita ambil video pertanyaannya melalui virtual gitu. Langsung disampaikan pada saat mereka debat. Iya. Oke. Kemudian dari ini kan terkait dengan tema yang pertama tadi kan ada 2 tema untuk debat yang pertama. Nanti yang selanjutnya debat kedua dan ketiga. Nah, untuk debat kedua ini terkait peningkatan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Nah, itu tema yang berikutnya gitu. Oke. Kemudian dari ini apakah mekanismenya sama dengan yang debat pertama? Saya kira sama, nggak jauh berbeda. Kita juga menentukan 5 panelis lagi. Nah, hari ini kita lagi berarti seleksi. Berbeda terkait dengan panelisnya? Panelisnya berbeda. Panelisnya berbeda-beda setiap debat. Debat tahap 1, kedua, 3 panelisnya berbeda-beda. Itu dari KPU sendiri yang mengambil? Iya, yang menentukan KPU sendiri. Oke. Kemudian dari tema yang disampaikan tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana masyarakat ini bisa melihat terkait dengan debat itu sendiri? Terkait dengan debat kan memang kita siarkan secara langsung ya. Kemarin kita juga siarkan secara langsung. Bisa juga lihat di live streaming YouTube-nya KPU Kota Bandar Lampung. Itu yang kita lakukan kemarin. Saya kira masyarakat tidak perlu hadir ke sana sekarang, tidak perlu membawa iring-iringan ke tempat debat, cukup dari rumah menyaksikan debatnya. Oke, artinya kita kan kampanye juga di masa pandemi ya, masih bisa dilaksanakan selagi itu memang di rumah saja. Kemudian tadi membahas terkait dengan 6 tema yang disampaikan, bahwa ini apakah 6 tema ini dasar-dasar tersendiri untuk mengambil tema ini dari mana? Ya, memang sudah diatur di regulasi. Saya kira di regulasi kampanye ada di Juknis 465 itu diatur semua terkait debat, tahapan bagaimana debatnya, berapa segmen itu sudah diatur semua gitu. Jadi kita hanya menjalankan apa yang sudah diatur di regulasi, saya kira. Oke. Kemudian kita ini kan debat pertama, kedua, dan ketiga mungkin waktunya tidak lama ya. Waktunya tidak lama. Ini apakah memang dari 3 debat itu cukup untuk memberikan masyarakat memantapkan pilihannya untuk memilih? Saya kira kalau dibilang cukup sih, ini lagi-lagi memang harus masyarakat juga
lebih memperdalam lagi informasi, track record, calon, visi misi, karena kan kita berharap pemilih di Bandar Lampung ini pemilih yang rasional ya, bukan transaksional. Saya kira untuk menentukan itu saya kira masyarakat harus lebih memperdalam lagi informasi terkait calon-calon yang ada di Kota Bandar Lampung. Oke, artinya masyarakat juga memantapkan ya tetap dari rumah sebenarnya, karena ini masih pandemi. Terkait dengan protokol kesehatan sendiri seperti apa? Untuk kita sangat ketat menerapkan protokol kesehatan ketika debat. Saya kira yang hanya boleh masuk ke ruangan debat itu satu, pasangan calon, kedua, tim LO atau tim kampanye dibatasi hanya 4 orang setiap pasangan calon. 4 orang, kemudian 2 orang dari Bawaslu dan 5 orang dari komisioner KPU Kota Bandar Lampung. Selebihnya nggak boleh. Artinya dari memang sudah ada peraturannya sendiri. Kemudian kampanye juga di masa pandemi, jadi harus protokol kesehatan tetap di pertama itu. Baik, Bung Robi, terima kasih telah berdialog di sini. Semoga kita juga berharap berjalan dengan lancar tahapan-tahapan selanjutnya. Siap. Baik. Pemirsa, kita semua tentu berharap pelaksanaan pilkada di Kota Bandar Lampung ini berjalan mulus. Meski berbagai rintangan mengganggu, diharapkan itu tidak menjadi menyurut para penyelenggara menyukseskan pesta 5 tahunan di Kota Bandar Lampung ini. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Robil yang sudah bersedia hadir di studio ini, siapa? Saya Reza Sarvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di News Lampung. Sampai jumpa. Selesai.